Hadirin jemaah Masjid Al-Barokah, bil khusus Pak Imam, Pak Kiai, guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan kita di dalam perjuangan agama sampai akhir hayat, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Al-Malik, Ar-Razik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 18.000 jenis makhluk, 4.000 di daratan, 6.000 di lautan, 8.000 di angkasa. Kalau tidak percaya, hitung aja sendiri. Satu makhluk yang Allah ciptakan namanya manusia. Manusia ini berbeda-beda warna kulitnya, tapi sama cita-citanya. Tinggal di kota atau di desa, sama cita-citanya. Laki-laki atau perempuan, sama cita-citanya. Apa itu? Ingin hidup bahagia. Tidak ada manusia ingin hidup sengsara. Hadirin yang mulia, kalau kita melihat sehari-hari, ada orang kaya bahagia, ada orang miskin juga bahagia. Ada orang kaya sengsara, ada orang miskin juga sengsara. Kalau kaya bahagia, wajar. Miskin sengsara, wajar. Tapi kalau kaya sengsara, ini enggak wajar. Miskin bahagia, ini enggak wajar. Jadi apa yang menyebabkan kenapa orang kaya bisa sengsara atau orang miskin bisa bahagia? Penyebabnya itu, hadirin yang mulia, bukan karena kekayaan atau kemiskinan. Penyebab bahagia itu adalah amal agama. Orang kaya kalau amalkan agama, dia akan bahagia. Orang miskin amalkan agama, juga akan bahagia. Dan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kemampuan yang sama kepada orang kaya dan orang miskin untuk amal agama. Contoh sholat, orang kaya bisa sholat, orang miskin juga bisa sholat. Bisa berdiri, bisa ruku, bisa sujud. Contoh puasa, orang kaya bisa puasa, orang miskin sudah biasa puasa, mudah. Sedekah, orang kaya itu sedekahnya bukan dihitung dari berapa jumlah uang yang dia keluarkan, tapi berapa persen dari hartanya yang dia keluarkan. Orang kaya punya 1 juta, orang miskin punya 100.000. Orang kaya sedekah 100.000, orang miskin sedekah 50.000. Di mata Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi nilainya sedekahnya orang miskin daripada orang kaya. Kenapa? Karena orang miskin sedekahnya 50%, sedangkan orang kaya hanya 10%.
Kalau tidak punya uang sama sekali, sedekah tetap bisa dilakukan orang miskin. Senyum, seperti bapak-bapak ini senyum, Masya Allah. Kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Sedekah. Ini amal agama, dan ini yang mendatangkan kebahagiaan. Tanda-tanda orang bahagia itu mukanya senyum, bukan mukanya manyun. Muka senyum itu muka malaikat Ridwan, penjaga surga. Kalau orang senyum-senyum di dunia ini, itu tanda-tanda calon penghuni surga. Kalau mukanya manyun, itu wajah malaikat Malik, wajah penjaga neraka. Kalau hari-hari orang manyun terus di permukaan bumi ini, itu tanda-tanda calon penghuni neraka. Jadi coba perhatikan sekitar kita, coba perhatikan di dalam rumah kita, bagaimana wajah-wajah ahli keluarga kita. Istri kita itu banyaknya senyum atau banyak manyun? Coba perhatikan wajah anak-anak kita, banyak senyum atau banyak manyun? Coba perhatikan wajah-wajah tetangga kita, banyak senyum atau banyak manyun? Atau coba perhatikan jemaah masjid kita, banyak senyum atau banyak manyun? Tanda-tanda calon penghuni surga atau tanda-tanda calon penghuni neraka? Hadirin yang mulia, kalau wajah manyun itu wajah penuh kesengsaraan, tanda-tanda itu tidak ada kebahagiaan dalam hatinya. Mungkin habis dimarahin sama istri, mungkin sampai diancam sama mertua, mungkin dikejar-kejar sama debt collector, mungkin KPK sedang ngincer dia, mungkin dia termasuk DPO. Maka tidak bisa senyum. Kalau tidak bisa senyum, ini bahaya, hadirin yang mulia. Masa depan itu suram. Maka kita harus latihan senyum. Walaupun dalam hati sedang menderita, senyum, hadirin. Paling tidak supaya kita belajar menjadi calon-calon penghuni surga, insya Allah. Hadirnya mulai permukaan bumi ini dulu pernah diisi dengan orang-orang yang wajahnya manyun, cemberut semua, tidak ada yang senyum. Mereka saling membunuh satu sama lain, mereka saling menjatuhkan satu sama lain, saling menghinakan satu sama lain, saling merendahkan satu sama lain. Tapi hadirnya mulia, datang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa satu kalimat yang sangat mulia, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang-orang yang tadinya saling bunuh berubah menjadi damai. Orang-orang yang tadinya saling menghinakan berubah menjadi saling memuliakan. Orang-orang yang tadinya saling merendahkan berubah menjadi saling meninggikan. Orang-orang yang tadinya musuhan berubah menjadi kasih sayang. Orang-orang yang tadinya manyun berubah menjadi senyum. Kenapa hadirin mulia? Karena mereka mulai mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengenal Allah, dia akan kenal segalanya.
Siapa yang mendapatkan Allah, dia akan dapatkan segalanya. Dan ketika Allah telah ada dalam diri sahabat radhiyallahu anhu, maka berubah kehidupan mereka. Yang tadinya jahil berubah jadi alim, tadinya degil berubah menjadi beradab, tadinya musuhan berubah menjadi kasih sayang, tadinya bunuh-bunuh, perang berubah menjadi damai, tadinya mereka miskin sengsara berubah jadi kaya raya. Apa yang merubah mereka hadirnya mulia? Wajahnya masih itu juga, kendaraannya masih itu juga, rumahnya masih itu juga, tanahnya masih itu juga, batunya masih itu juga, pasirnya masih itu juga, kering kerontang negeri mereka. Tapi hadirnya mulia, satu kalimat telah masuk dalam hati mereka, sehingga telah merubah kehidupan mereka. Mereka telah yakin bahwa yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah, dan yang memelihara segala sesuatu adalah Allah. Sehingga mereka merubah ketergantungan hidupnya daripada makhluk menjadi kepada Khalik. Mereka merubah cara berpikirnya dari pikir dunia kepada pikir akhirat. Mereka merubah cintaannya kepada mal menjadi cinta kepada amal. Itulah sehingga mereka hadirnya mulia, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, sehingga kebahagiaan sempurna dalam kehidupan mereka. Untuk perkara dunia ini, orang boleh ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Itu untuk perkara dunia. Tapi untuk perkara akhirat, ATI, amati, tiru, ikuti. Nabi SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru satu kaum, maka dia akan digolongkan sebagai kaum tersebut. Orang yang ikut kepada sahabat radhiyallahu anhum, insyaallah akan digolongkan sebagai sahabat. Sahabat ini orang yang telah sukses diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka diridhoi Allah taala? Imannya sempurna. Iman mereka asyaddu minal jibal, lebih strong daripada gunung. Iman mereka la yartab, tidak ada keraguan, wala yalbisu, tidak ada campuran. Murni 100% iman sahabat radhiyallahu anhu. Inilah iman yang dikehendaki. Tidak boleh iman kita mengatakan, ya betul Allah yang memberikan rezeki, tapi kan ada toko saya, tapi kan ada kontrakan saya, tapi kan ada kebun saya. Iman yang 100% adalah Allah se hota hai, Allah ke gerse kuch nahi hota hai. Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. Dekana sewa disopwa saliwanna Allah Ta'ala. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada yang dapat memberi manfaat, tidak ada yang dapat memberi madarat selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Inilah keimanan sahabat. Dan berdasarkan iman itu mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sholat menghadapkan seluruh jiwa raga mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat seperti ini, mereka yang tadinya keji, mereka yang tadinya fahsya, tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat seperti ini yang harus kita usahakan.
sehingga sholat kita dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bahkan sholat kita dapat menyelesaikan segala masalah. Bahkan sholat kita dapat membuka hazanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya mulia, hari ini kita kurang pandai menggunakan sholat sebagai alat untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Padahal dahulu hadirnya mulia para sahabat menyelesaikan masalah-masalah mereka dengan sholat. Memang Allah jadikan sholat ini sebagai alat untuk menyelesaikan semua masalah manusia. Dalam sholat itu, apa yang kita perlukan ada semua. Kalau kita ingin dibesarkan, maka kita besarkan. Kita dalam sholat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah akan besarkan kita. Para sahabat itu dibesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga musuh-musuh ketakutan lari. Kenapa? Karena Allah besarkan sahabat. Musuh-musuh yang jumlahnya banyak pun bertekuk lutut di bawah kisah. Kenapa? Karena hari-hari sahabat Allahu Akbar. Kalau kita ingin mendapatkan apa-apa yang kita inginkan, berikan pujian. Kita muji-muji orang kaya saja, kita bisa dapat duit. Kita muji-muji orang kaya, kita bisa dapat proyek. Apalagi kalau memuji Allah. Dalam sholat itu ada pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Gak ada lagi pujian yang lebih hebat daripada itu. Yang menciptakan, yang melihara, yang mengatur, yang menjaga seluruh alam semesta. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Itu pujian yang hebat. Nah, Allah akan kasih. Kenapa nih kamu puji-puji saya? Pasti kamu punya mau. Alhamdulillah. Ini dalam sholat kita ruku, subhan rabbiyal azim. Dikatakan dalam fadilah sholat, pahala ruku saja itu seperti sedekah seberat badannya, sedekah emas seberat badannya. Kalau badannya beratnya 80 kilo, maka satu kali ruku itu sedekah 80 kilo emas. 1 kilo emas itu harganya 1 miliar, 1000 juta 1 kilo emas. 1 miliar. Kalau 80 kilo 80 miliar. Itu satu kali ruku. Dalam sholat subuh berapa kali ruku? Sholat zuhur berapa kali ruku? Belum lagi sholat-sholat sunnahnya. Kayak raya orang yang sholat ini hadirnya mulia. Bangun dari sujud, Rabbi firli, ya Allah ampuni saya. Memang kita punya banyak salah. Warhamni, sayangi saya. Memang kita lemah. Wajburni, ya Allah, jembarkan, tutupi aib-aib saya. Warfa'ni, angkat derajat saya. Memang kita ini hina. Kalau orang tahu nih kehinaan kita, Allah buka aib-aib kita, kita nggak sanggup berdiri di depan istri kita sendiri. Warzuqni, ada doa minta rezeki di situ. Wa'afini, ya Allah, berikan kesehatan kepada saya. Sehat itu mahal hadirin. Kalau nggak percaya, coba pergi ke rumah sakit, saksikan orang yang menderita. Ada kawan saya di BSD itu dulu nggak bisa kencing. Kalau mau kencing dia harus keluar duit 7,5 juta. Satu kali kencing bayarnya 7,5 juta.
Kalau 2 kali kencing 15 juta. Kalau bapak ini kencing sehari berapa kali? Kalau kencingnya 6 kali saja berapa? 150 juta. Benar nggak? 6 kali 75 450 juta satu hari ongkos kencing. Mahal. Kita dalam sholat minta wa'afin, coba beri kesehatan. Allah yang bisa memberikan kesehatan. Saya jumpa satu orang di Mogadishu, dokter. Saya bilang, enak ya kamu jadi dokter? Dia langsung marah. Apa enaknya? Yang datang ke saya orang mengeluh, orang menangis, orang meringis, berteriak-teriak, berdarah-darah. Saya bilang, apa yang kamu lakukan? Kamu cuma ngasih pil, kamu ngasih tablet, kamu ngasih suntik, kamu kasih perban. Allah yang sembuhkan, kamu yang terima duit. Dia mikir sebentar, kemudian dia bilang, sah, benar. Saya tanya, apa kamu bisa menyembuhkan orang sakit? Dia bilang, gak bisa. Saya juga kadang-kadang sakit. Dokter tuh kadang-kadang sakit, sama aja dengan kita. Tapi anehnya, kita tetap datang juga berobat kepada dia. Di Jakarta ada dokter ahli saraf, ahli yang kalau mukanya menyong itu apa namanya? Stroke. Dokter ahli stroke, dia juga kena stroke. Dalam keadaan stroke, orang-orang tetap datang berobat kepada dia. Sesama orang stroke dilarang saling mendahului gitu. Tapi dalam sholat kita berdoa, afini ya Allah, berikan kesehatan. Wa'fu anni, maafkan ya, saya banyak salah ya. Sering Pak Cecep sampaikan bahwa penyakit itu al-marid minaz dzunub. Penyakit itu datangnya karena dosa-dosa, karena perbuatan dosa. Nah, dengan adanya kita wa'fu anni, minta maaf kepada Allah, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa. Itu katakan saya. Kenapa orang yang sholat bolak-balik ke masjid orang yang sehat-sehat? Karena di sana ada permintaan, ada doa. Wa'fu anni, wahdini, berilah hidayah. Kita memang kalau nggak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pangkat tinggi, walaupun sekolah tinggi, walaupun sampai profesor, doktor, belum tentu bisa melipat kelambu. Jadi jangan sombong. Di zaman saya ada profesor nggak bisa ngelipat kelambu. Allah, sekolah sampai ke Amerika nggak bisa melihat kelambu buatan kebon jeruk. La ilaha illallah. Jadi memang ini dalam sholat itulah semua masalah-masalah diselesaikan. Dulu sahabat yang punya makanan, dia sholat makanan datang. Mereka mau menyeberangi sungai, tidak ada perahu, tidak ada jembatan, tidak ada bambu. Dengan kuda-kudanya mereka seberangi sungai dengan sholat. Ada perempuan datang dari Mekah ke Madinah bersama putranya. Putranya ditaruh dalam masjid, kemudian dia belajar agama ke rumah sahabiah. Putranya meninggal dalam masjid. Ya namanya ada jenazah. Orang-orang di masjid ngurusin, mandiin, kafanin. Ketika mau disolatkan, lapor kepada Nabi, ya Rasulullah ini ada jenazah anak kecil. Kata Nabi, jenazah dari mana nih? Ini anak dari Mekah, ibunya lagi belajar agama ke sini, anaknya meninggal, kami urusi. Ibunya sudah dikasih tahu belum? Belum. Lah,
Kasih tahu dulu ibunya, masa anaknya mau dikuburin ibunya nggak dikasih tahu. Memang jaraknya agak jauh, tidak ada SMS, tidak ada WhatsApp. Jadi sahabat tuh mungkin masih mikir lapor dulu sama Rasulullah. Kasih tahu ibunya dulu. Akhirnya sahabat pergi ke rumah Sahabia, kasih tahu anakmu meninggal di masjid. Kaget dia. Tapi dia telah belajar agama, dia telah belajar iman, dia telah biar sholat dalam waktu singkat. Maka dia datang ke masjid. Dia saksikan anaknya sudah di kain kafan. Dia minta izin dari Rasulullah, aku ingin sholat dulu. Maka dia sholat. Dan dia berdoa, ya Allah, aku baru mengenal Engkau. Engkau Maha Kuasa. Engkau sanggup menghidupkan kami di dunia, Engkau juga akan menghidupkan kami di akhirat. Tapi aku takut kembali ke Mekah dalam keadaan anakku tidak ada. Aku pasti diejek-ejek, dibully sama orang Mekah. Gara-gara kamu meninggalkan agama nenek moyang, kamu dikutuk, anakku mati. Aku tidak sanggup, ya Allah, hidupkan kembali anakku. Tiba-tiba kaki anak ini bergerak-gerak, tangannya bergerak-gerak. Sahabat menyaksikan itu, langsung dibongkar kembali kain kafannya. Anak itu duduk melihat kanan kiri. Masya Allah. Yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, kami heran. Tadi pagi kami yang mandikan dia, kami yang kafani dia. Sekarang siang ini kita makan siang bersama dia. Sholat menyelesaikan masalah. Hari ini kita kurang pandai menggunakan sholat sebagai alat untuk menyelesaikan masalah kita. Tahun 2019 di Bengkulu terjadi kemarau panjang, 3 bulan lebih air hujan tidak turun. Sedangkan kota ini betul-betul sangat tergantungan dengan adanya air hujan. Maka di berbagai penjuru kota itu sudah kekeringan. Itu 100 tangki air tiap hari berseliweran, antar air ke sana, antar air ke sini, nggak berhenti-berhenti. PDAM itu berbunyi. Akhirnya Wali Kota Bengkulu Haji Helmi Hasan mengajak, mari kita sholat istisqa. Kita sholat istisqa di depan Masjid At-Taqwa. Panjangnya orang istisqa itu sampai ke patung Fatmawati namanya. Saya khutbah, saya berdoa semoga Allah Ta'ala turunkan hujan. Subhanallah. Kita pagi itu sholat istisqa, siang itu sudah mulai mendung, sore sudah mulai gerimis. Waktu itu saya terbang ke Banjarmasin, saya dapat kiriman video. Ini malam hujan turun deras sekali, sehingga imam-imam masjid itu mandi dari hujan yang turun dari langit tengah malam. Dalam waktu singkat Allah turunkan hujan dari langit melalui sholat. Begitulah sahabat kaum. Tidak ada hujan turun, mereka sholat, hujan turun. Hujan terus-menerus seminggu, banjirlah sawah-sawah mereka, ladang-ladang mereka, pertanian-pertanian mereka. Minta lagi kepada Rasulullah. Maka Rasulullah ngajak sholat, sholat lagi, berhenti hujan. Hebat sholat itu. Bisa menurunkan hujan, bisa menghentikan hujan. Tapi kita hari ini tidak tahu bagaimana cara menggunakan sholat untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Ada orang berhutang, kesulitan ekonomi, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami kena krismon. Rasulullah bukan kasih duit, ini uang kamu modal untuk dagang di pasar. Rasulullah bukan kasih bibit, nih kamu tanam di kebun. Rasulullah bukan kasih kambing, ini kamu ternak di padang rumput. Tidak. Rasulullah bacakan ayat wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat. Bagaimana orang kelaparan bukan dikasih makan, suruh sholat. Nabi perintahkan keluargamu sholat. Mungkin dia sudah sholat, gimana istrinya? Mungkin istri sholat, gimana dengan anaknya? Ketika Masya menceritakan peristiwa ini, ada satu anak dari Karachi, dari Pakistan. Dia angkat tangan, dia potong bayan Masya.
"Wah Syekh, saya nggak percaya sholat bisa mengatasi masalah ekonomi." Nah, kenapa? Tanya Mas Syekh. Saya lihat gerakan orang sholat itu, tangan diangkat, kemudian taruh di atas perut, kemudian pegang lutut, kemudian cium lantai, duduk, berdiri lagi. Kalau gerakannya seperti itu, tidak ada satu biji-bijian yang bisa tumbuh dari bumi. Oh, itu. Wahai anak muda, apa di kota kamu ada polisi lalu lintas? Ada. Apa kerjanya dia? Ya, mengatur lalu lintas. Di mana dia berdiri? Ya, di tengah jalan. Bagaimana gerakan tangannya? Ya, satu ke kanan, kemudian yang di kiri disetop, kemudian dia balik, satu lagi disetop, satu lagi disuruh jalan. Kalau gerakan tangannya seperti itu, apakah ada tumbuh-tumbuhan yang bisa keluar dari bumi? Anak muda ini diam sebentar, kemudian dia menjawab, "Ya tidak ada, tapi kan nanti akhir bulan dia digaji." Nah, negara menyuruh dia berdiri di tengah jalan akhir bulan dikasih gaji. Ini Allah yang suruh kamu berdiri di rumahnya, di masjid. Allah menciptakan alam semesta ini, menciptakan seluruh isinya, yang menciptakan rezeki. Apakah Allah tidak kuasa memberi rezeki kepada kamu dengan kamu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka anak ini diam. Allah yang memerintahkan sholat, Allah yang memberikan rezeki, dan Allah menetapkan rezeki itu adanya di langit. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit diletakkan rezeki kamu, dan apa-apa yang dijanjikan untuk kamu ditaruh di langit. Hari ini kita letih karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Barang itu ditaruh di atas, kita sibuk mencarinya di bawah. Sedangkan Allah kasih kita kendaraan untuk naik ke langit, eskalator untuk naik ke langit, lift untuk naik ke langit, namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Kendaraan untuk naik ke langit itu namanya sholat. Kita tidak bisa naik ke langit pakai helikopter, tidak bisa naik ke langit pakai jet tempur, tidak bisa naik ke langit pakai pesawat ulang-alik. Naik ke langit dengan sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Itulah sebabnya walaupun negeri sahabat gersang, kering kerontang, tapi karena 100% sahabatnya sholat berjamaah di masjid yang laki-lakinya, maka Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Allah janji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai. Satu kampung ini orangnya iman dan takwa, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Tanda orang kampung itu iman dan takwa, makmur masjidnya. Bolak-balik mereka ke masjid. Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kamu melihat orang bolak-balik masjid, saksikan dia orang iman. Itulah orang-orang yang akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebabnya kita hadir yang mulia di jemaah bergerak selama 40 hari di Tangsel dalam rangka bagaimana memberi semangat, memotivasi kita agar kita mau makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin hidup makmur, kita ingin hidup bahagia, kita tidak ingin hidup sengsara, kita ingin senyum, kita tidak ingin manyun. Hari ini orang mau produk masjid tapi tidak mau melakukan prosesnya. Produk yang dihasilkan masjid itu, produk yang dihasilkan masjid adalah orang-orang terbaik, orang-orang jujur terbaik, orang-orang yang pintar terbaik, orang-orang ahli tempur terbaik, orang-orang ahli ekonomi terbaik, ahli sedekah terbaik. Itu produk-produk yang dihasilkan masjid semua. Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib,
Abu Ubaid bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf. Ini manusia-manusia terbaik, hasil olahan masjid. Kaya raya. Maka kita ini bergerak ingin mengajak. Kita punya masjid di Tangsel ini, kata wali kota Benjamin Daphne, ada 700 masjid dan ada 1.100 musola. Berarti total 1.800 masjid dan musola ada di Tangsel. Penduduk 1,5 juta lebih kurang. Ini kalau semuanya memakmurkan masjid, Allah akan berikan kemakmuran melebihi kemakmurannya sahabat radhiyallahu. Negeri sahabat ini kering kerontang, gersang. Negeri kita hijau royo, subur. Negeri kita mengandung emas, mengandung minyak, mengandung batu bara. Lautannya luas lagi, ada ikan besar, ada mutiara. Tapi karena kita kurang pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka bagaikan anak ayam mati di lubuk padi. Maka itu hadirin yang mulia, kita harus saling mengajak. Mari makmurkan masjid kita. Jangan ada satu orang pun yang mendengar suara azan dari masjid kita tidak datang ke masjid. Dikatakan satu orang meninggalkan sholat, itu bau busuknya, penyakitnya, virusnya itu akan menjangkiti 40 orang di sekitarnya. Ada satu rumah di sana yang tidak melaksanakan sholat, maka 40 rumah di sekitarnya itu akan terkena virusnya, terkena penyakitnya, terkena kutukannya. Kalau itu adalah api, maka 40 rumah di sekitarnya akan ikut terbakar. Maka kita dianjurkan untuk mengunjungi tetangga-tetangga kita. Jangan sampai mereka lalai dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami sudah 3 hari, 4 hari di sini. Mohon maaf, mungkin selama berada di sini ada kata-kata kurang berkenan. Mungkin ada wajah-wajah kami yang kurang senyum, bahkan manyun-manyun sedikit. Namanya juga kami baru latihan juga. Selama ini memang manyun terus. Baru ketika sampai di masjid ini belajar senyum-senyum sedikit. Jadi mohon dimaafkan. Kami akan pindah ke BSD, ke Islamic Center. Bapak-bapak yang ada kesempatan boleh gabung dengan kami. Kami ingin agar 100% lelaki balik ini sholat berjamaah di masjid. Kami ingin 100% kaum perempuan menutup aurat dengan sempurna. Kami ingin 100% anak-anak kita belajar agama, karena kebahagiaan hanya dalam amal agama yang sempurna. Kaya amalkan agama akan bahagia, miskin amalkan agama akan bahagia juga. Kaya tinggalkan amal agama akan sengsara, udah miskin tinggalkan amal agama lagi, maka sengsaranya gak ketulungan. Mohon maaf hadirin mulia. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.